Tangan polwan ini dilempar oleh penjahat itu, guys. Mereka pun sangat sepele sama polwan ini, sampai mereka pun ingin menyerangnya. Mereka pun tidak tahu bahwasanya kekasihnya adalah seorang tentara yang terlatih. Mereka pun langsung diserang oleh pria itu, guys. Dia pun datang untuk menyelamatkan wanita ini. Penjahat ini pun kebingungan siapakah pria itu sebenarnya. Mereka pun telah salah mengganggu kekasih seorang tentara yang terlatih. Mereka pun langsung dihajar oleh tentara ini, guys. Dia pun tidak memberi ampun seluruh penjahat-penjahat itu. Pria ini pun baru saja pulang dari komandonya. Dia pun baru saja lulus jadi tentara, guys, dan nyalinya pun masih sangat luar biasa. Semua penjahat yang melecehkan polwan itu langsung dihajarnya habis-habisan. Dia pun tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kekasihnya itu. Dia pun menunjukkan kuatannya kepada seluruh anggota penjahat itu, guys, sampai mereka pun langsung kena mental. Polwan ini pun membantu kekasihnya itu, guys. Dia pun langsung menendang penjahat itu, sampai pria ini pun tersenyum melihatnya. Mereka pun adalah sepasang kekasih yang serasi. Ceweknya adalah seorang polwan dan cowoknya pun adalah seorang tentara. Sehingga seluruh penjahat itu pun langsung kena karmanya, guys. Pria ini pun langsung mendatangi penjahat itu dengan pistolnya. Dia pun langsung mengatakan, "Berani kamu mengganggu kasihku, sedangkan aku adalah seorang tentara." Dia pun mengancam penjahat itu untuk tidak mengganggu lagi kasihnya. Dia pun langsung berikan pistol itu, guys, dan tidak jadi menembak penjahat itu. Polwan ini pun menyukai cara bertarung tentara itu, guys, dan dia pun mengatakan, "Kapan kamu akan menikahiku?" Lalu dia pun mengatakan bahwasanya besok dia akan datang bersama keluarganya. Polwan ini pun sudah tidak sabaran ingin menikah dengan seorang tentara gagah dan juga tampan. Lalu keluarga wanita itu pun datang ke rumah pria itu, guys. Mereka pun telah merencanakan pernikahannya. Polwan itu pun membawa pamannya karena dia tidak memiliki ayah lagi. Dia pun adalah adik dari ayahnya, guys. Lalu pamannya ini pun mengatakan bahwasanya aku tidak akan menikahkan keponakanku jika aku tidak setuju. Pamannya ini pun terlalu banyak bicara dan dia pun selalu banyak pertanyaan, guys, sama pria ini. Dia pun sampai menanyakan, "Apakah kamu sudah memiliki uang untuk melamar ponakanku?" Lalu dia pun mengatakan, "Kalau soal uang, paman tidak usah khawatir karena uang tabunganku sudah banyak." Dia pun mengatakan bahwasanya ayahnya adalah seorang jenderal tentara yang sangat dihormati oleh negara, sehingga dia pun tidak mungkin mengecewakan paman itu karena dia tahu bahwasanya keluarganya adalah keluarga terhormat. Tapi paman ini mengatakan, "Apalah gunanya penghargaan dan juga medali? Yang saya harapkan adalah kamu harus memiliki uang yang banyak agar keponakanku tidak malu menikah denganmu." Sehingga pria ini pun sangat geram melihat tingkah dari pamannya itu, guys. Tentara ini pun sangat marah, guys, jika medali ayahnya itu dihina tidak berguna sama paman wanita ini. Dia pun langsung menamparnya, guys. Paman itu pun langsung terkejut, mengapa pria itu begitu kuat menamparnya. Untung saja pamannya itu tidak dihabisinya karena dia sangat sakit hati. Lalu wanita ini pun langsung mendatangi pamannya itu dan mengatakan, "Mengapa kamu kurang ajar menampar pamanku? Padahal kamu lebih muda dan pamanku sudah tua." Pria ini pun langsung menjawab bahwasanya pamanmu dengan rambutnya itu sama-sama tidak beres. Dia pun telah menghina ayahku. Jika ada yang menghina ayahku, maka akan aku habisi. Wanita ini pun sangat kecewa sama pria itu, guys, karena mereka sebentar lagi menikah, tapi dia telah kurang ajar sama pamannya. Tapi neneknya pun mengatakan, "Untung saja cucuku tidak menghabisinya." Pria ini pun langsung menyuruh wanita itu untuk membawa pulang pamannya karena dia nanti bisa hilap. Dia pun langsung menyuruhnya pergi dari rumah itu, guys. Wanita ini pun malah mengatakan, "Kamu harus minta maaf dulu sama pamanku, baru pernikahan kita bisa dilanjutkan. Walaupun pamanku salah, tidak sepatutnya kamu menamparnya." Dia pun mengancam jika dia tidak minta maaf, maka dia tidak akan mau menikah dengan pria ini, guys. Pria ini pun hanya bisa terdiam saja, tandanya dia menolak untuk minta maaf sama paman itu. Mereka pun langsung pergi dari rumah itu, guys. Lalu dia pun mengatakan kepada wanita itu, "Jika pamanmu tidak mengakui kesalahannya dan minta maaf kepadaku, aku tidak akan pernah menikahimu." Sehingga wanita ini pun sangat kesal dengan pernyataan itu, guys. Wanita ini pun tetap membela pamannya dan neneknya ini pun tetap membela cucunya itu. Dia pun mengatakan, "Apakah kamu mencintainya?" Tapi pria ini pun mengatakan, "Wanita bisa dicari 1000 lagi, Nek. Tapi harga diri ayahku tidak akan tergantikan." Dan dia pun terus memandangi foto ayahnya itu, guys. Dia pun akan pergi kembali bertugas dan dia pun pamit kepada neneknya. Neneknya pun minta maaf karena dia telah gagal menikah. Neneknya pun berjanji untuk mencarikan jodoh untuk cucunya ini. Dia pun sangat senang karena cucunya itu sudah menjadi tentara dan ayahnya pun pasti bangga karena anaknya telah mencapai tingkat cita-citanya. Neneknya pun teringat ayah pria itu, guys. Dia pun mengatakan bahwasanya dia pasti bangga melihat anaknya sudah menjadi tentara. Dia pun sudah tidak peduli lagi dengan cinta dan juga pernikahan. Bagi dia, kedaulatan negaranya adalah yang paling penting karena itu adalah permintaan ayahnya dulu. Rumah pria ini pun baru saja dimasuki oleh perampok, guys. Dia pun sangat terkejut karena medali ayahnya itu telah hilang dibawa oleh perampok itu. Perampok itu pun tidak tahu bahwasanya rumah yang mereka masuki anaknya adalah seorang tentara yang sangat terlatih. Dia pun tidak akan membiarkan siapapun mengambil medali ayahnya itu, guys. Polisi wanita ini pun langsung mendatangi rumah pria itu. Dia pun akan membantunya untuk mencari siapa dalang dari perampok itu, guys. Dia pun mengatakan, "Sampai ke lubang semut pun akan kucari siapa yang telah mengambil medali ayahku." Dia pun tidak peduli dengan semua hartanya, yang penting medali ayahnya bisa dikembalikan.
Neneknya pun juga diserang oleh perampok itu guys, sampai neneknya pun kritis. Dia pun melihat kondisi neneknya itu. Padahal neneknya itu tidak bersalah apa-apa guys. Mengapa perampok itu malah menghajar neneknya? Polisi wanita ini pun hanya bisa mandangi pria itu aja guys. Dia pun tidak bisa berbuat banyak. Lalu dia pun menyuruh anggota polisinya untuk menangkapi orang-orang yang dicurigai mereka. Karena target polisi ini, medali ayah pria itu pun harus ditemukan. Dan mereka pun langsung bawa semua orang yang dicurigai. Polisi ini pun asal tangkap orang aja guys. Nanti di kantor baru memberi penjelasan. Lalu pria dan wanita ini pun datang kantor. Mereka pun semuanya hormat guys sama wanita ini. Anggotanya pun mengatakan bahwasanya orang-orang ini adalah orang yang dicurigai yang telah melakukan perampokan. Tapi polisi ini masih belum menemukan barang bukti bahwasanya mereka telah mengambil medali ayah pria itu guys. Dia pun tidak butuh orang-orang ini. Yang dibutuhkannya yang medalinya bisa balik lagi. Sehingga polisi ini pun menghajar semua orang itu agar jujur guys. Tapi dia pun tidak sanggup melihatnya karena dia tahu bahwasanya warga itu tidak bersalah. Dia pun terus berpikir gimana caranya menangkap perampok yang telah mengambil medali ayahnya itu guys. Security bank perindapan ini melarang konsumennya untuk masuk ke ATM menggunakan helm. Tapi konsumen itu pun terus mengotot. Dia pun marah guys. Lalu dia pun langsung mendorong security itu. Udah tahu securitynya sudah tua, tapi dia malah mendorongnya. Sehingga pria ini pun sangat marah guys. Dia pun langsung menarik pria ini. Dia pun langsung menampar konsumen itu guys, karena sudah kurang ajar sama orang tua. Pria ini pun menyuruh konsumen itu untuk baca berita di koran. Tapi dia tidak mau guys. Lalu dia tampar lagi. Lalu dia pun membacanya. Dia pun mengatakan, coba lihat di judul itu. Ternyata karma seorang pemuda menampar orang tua adalah mati kaku guys. Dia pun sangat ketakutan. Lalu pria ini pun menyuruh konsumen itu untuk minta maaf sama security itu guys. Karena apabila dia tidak minta maaf, maka karmanya akan berjalan. Dan pria ini pun mulai menakutinya. Dia pun mengatakan cepat minta maaf sebelum waktu terlambat. Lalu pria ini pun langsung menyuruhnya guys. Dia pun langsung minta maaf sama security bank itu guys, sampai dia pun menyentuh kakinya. Security bank ini pun sudah memaafkannya. Pria ini pun terus melakukan investigasinya guys untuk mencari siapa pelaku yang telah mencuri medali ayahnya. Dia pun menemukan sebuah kode nomor dari nama-nama orang yang telah ditahan oleh polisi itu guys. Dia pun mengatakan bahwasanya pelakunya bukanlah laki-laki, tapi adalah seorang wanita. Dia pun akan melacak nomor yang telah ditemukannya guys. Lalu dia pun mengatakan siapakah wanita ini sebenarnya. Apakah tujuan dia merampok semua rumah sampai medali ayahnya pun dicuri. Dia pun mengatakan bahwasanya nomor ini harus dilacak oleh Telkomsel. Polisi wanita ini pun menyuruh pria itu untuk mendatangi kantor Telkomsel itu guys. Mereka pun langsung mendatangi kantor pusatnya. Mereka pun ingin minta bantuan kepada manajer Telkomsel itu untuk melacak nomor yang mereka dapat. Dia pun mengatakan bahwa nomor itu masih aktif. Akhirnya manajer hotel ini pun muncul anggotanya untuk melacak nomor itu guys. Mereka pun akan mengetahui di mana lokasi nomor itu sendiri. Satu persatu nomor itu pun dimasukkan ke dalam komputernya guys. Dan mereka pun menemukan banyak nama, sehingga mereka pun mencari siapakah pelakunya. Dan pria ini pun tahu nama pelaku itu guys, tapi dia berusaha untuk mencarinya terus. Polisi ini pun mendatangi rumah pelaku yang akan mereka tangkap guys. Mereka pun langsung menggedor rumah itu karena mereka telah melacak nomor itu dan tertuju pada rumah ini. Mereka pun mengatakan apakah rumah ini adalah rumah si Polan. Lalu dia pun langsung menunjukkan guys. Polisi ini pun langsung masuk rumah itu untuk menangkap pelakunya. Tapi mereka terkejut guys. Ternyata si Polan sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Polisi ini pun langsung beritahu sama pria ini bahwasanya pelaku itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sehingga mereka pun sangat terkejut guys. Pria ini pun dapat telepon dari polisi itu. Lalu dia pun mengatakan bahwasanya dia sudah mengetahuinya. Polisi ini pun langsung membawa wanita ini guys, karena dia adalah istrinya. Mereka pun mengatakan bahwa suaminya telah menjadi DPO polisi, karena nomor DPO polisi ini sama dengan nomor HP suami wanita ini guys. Polisi ini pun sangat geram sama pelaku itu karena dia telah merampok 50 rumah. Sampai medali punya ayah pria ini pun hilang, dicuri oleh perampok itu. Wanita ini pun hanya bisa terdiam guys, karena dia tidak tahu bahwasanya suaminya adalah seorang DPO. Dia pun mengatakan bahwasanya dia sudah 2 tahun meninggal, dan saya pun tidak tahu kapan dia telah melakukan perampokan. Polisi ini pun bingung guys, karena perampokan itu baru saja terjadi seminggu yang lalu. Padahal suami wanita ini sudah 2 tahun pergi guys. Dia pun mengatakan jika kalian ingin menangkapku, tangkaplah saja. Pria ini pun tidak akan menghukum yang tidak bersalah. Dia pun mengatakan bahwa suami Anda telah bersalah. Tapi wanita ini pun mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia pun tahu gimana suaminya karena dia adalah seorang pedagang. Sehingga polisi ini pun kebingungan guys, karena pelaku yang selama ini mereka cari-cari ternyata orangnya salah guys. Dan mereka pun bingung siapa sebenarnya pelaku perampokan itu. Semua polisi ini pun akhirnya membebaskan wanita ini guys, karena dia tidak bersalah. Jadi siapa sebenarnya pelakunya guys? Anak ini pun membalas perlakuan ayahnya yang sangat kasar sama ibunya itu guys, karena dia tidak suka jika ibunya itu selalu disiksa. Tapi ayahnya pun marah guys, karena anaknya itu ikut campur. Dia pun langsung mengambil ikat pinggang. Istrinya pun memohon untuk tidak memukul anaknya, sehingga dia pun merelakan badannya guys agar dipukul oleh suaminya itu. Pria ini pun tidak suka jika anaknya itu ikut campur dalam urusannya. Lalu dia pun memandangi wajah ibunya itu guys yang sangat kasihan, selalu dimarahi oleh ayahnya. Di pagi hari dia pun langsung membangunkan ibunya, tapi ibunya itu sudah tidak menjawab lagi. Dia pun terus membangunkannya guys, dan ibunya pun tidak reaksi
informasi apapun. Dia pun menangis guys, karena ibunya pun telah tiada. Dia pun bingung kenapa ibunya tiada guys. Lalu dia pun hanya bisa meratapi foto ibunya yang sudah tiada di kalung ibunya guys. Baru 1 jam ibunya tiada, ayahnya pun sudah menikah lagi, menikahi janda anak 2. Anak ini pun sangat kesal sama ayahnya. Lagi dalam berduka, dia pun malah menikah lagi. Dia pun terus mandangi ayahnya sudah kurang ajar itu. Lalu ibu tirinya ini pun mandanginya guys. Ibu tirinya ini pun sangat kejam. Dia pun menendang foto ibunya yang sudah tiada itu. Dia pun mengatakan bahwasanya tidak boleh lagi ada foto orang lain di sini. Dia pun sangat geram sama ibu tirinya itu guys. Sampai dia lapar pun, ibu tirinya ini pun tidak berinya dia makan. Hari-hari anak ini pun sangat tersisa semenjak ditinggalkan oleh ibunya. Dia pun pulang sendirian dan tidak ada yang menjemput guys. Lalu dia pun mendengar bahwasannya ibunya itu tiada dibuat oleh ayahnya sendiri guys. Dan dia pun sangat terkejut mendengar itu. Tapi ibu tirinya ini pun meminta kepada pria ini untuk menghabisi anaknya juga. Mendengar itu dia pun sangat geram guys dan sangat ingin balas dendam. Berarti selama ini ibunya tiada dibuat oleh ayahnya sendiri. Dia pun hanya bisa menangis guys karena dia tidak tahu bahwasannya ibunya itu dihabisi oleh tangan ayahnya sendiri guys. Padahal dia saat itu masih tidur. Dia pun ingin balas dendam sama ayah dan juga ibu tirinya ini. Anak ini pun tidak akan membiarkan 2 iblis ini untuk hidup. Dia pun langsung mengambil besi yang tajam dari atas meja dan dia pun ingin balas dendam guys. Lalu dia pun langsung menusuki gentong yang berisi air ini guys. Dia pun ingin membuat rencana bahwasannya air itu akan diarusinya sama arus listrik. Anak ini pun berjalan dengan santainya sambil mengambil wire ini guys. Dia pun langsung menggigit wire itu agar wire itu bisa terkoyak. Dia pun sangat marah dan sangat murka kepada ayah dan juga ibu tirinya itu. Lalu dia pun menghidupkan listrinya guys. Dia pun tahu bahwasannya listrik itu sudah berarus. Lalu dia pun berjalan ke arah ruang tamu. Aliran air ini pun perlahan mendekati ayah dan juga ibu tirinya itu guys. Ketika air ini menyentuh wire itu, maka mereka akan tersetrum dan dia pun akan tewas. Lalu tiba-tiba wire itu pun langsung menyatu dengan air itu guys. Sehingga ayah dan ibu tirinya ini pun langsung terkejut karena mereka memijak air itu yang sudah terarusi sama arus listrik yang sangat tinggi. Anak ini pun sangat puas setelah menghabisi 2 iblis itu. Yang satu ayahnya seperti iblis, sedangkan yang satu lagi ibu tirinya pun seperti iblis juga. Dia pun sangat puas karena telah membalaskan dendam kematian ibu kandungnya itu guys. Anak ini pun menjadi penjahat karena seluruh keluarganya telah hancur guys. Dan dia pun tidak mau lagi menjadi orang baik. Dia pun menjadikan adik tirinya ini sebagai anggotanya guys untuk melakukan perampokan. Dia pun sangat ahli dalam menghacker sehingga dia pun bisa mematikan seluruh CCTV di rumah yang mereka mau merampok guys. 2 adik tirinya ini pun mengabdi sama wanita ini karena mereka akan bekerjasama untuk merampok sebuah rumah. Mereka pun langsung melakukannya guys. Mereka pun menargetkan rumah nomor 23 dan mereka pun akan melakukannya. Tapi mereka telah dipantau oleh polisi dan juga tentara ini guys. Mereka pun tidak akan membiarkan perampokan terjadi lagi karena mereka sudah mengalami 50 rumah setelah dirampok. Gerak-geri 2 pria ini pun dilihat oleh polisi itu guys. Wanita ini pun mendengar ada suara mobil polisi. Dia pun menanyakan kepada pembantunya mengapa ada mobil polisi. Lalu pembantunya pun mengatakan bahwasanya polisi tadi datang ke sini untuk mengecek sesuatu. Sehingga dia pun langsung curiga guys. Wanita ini pun yakin bahwasanya ada yang tidak beres. Dia pun langsung menelpon 2 adik tirinya itu. Mereka pun telah diincar oleh polisi, tapi mereka susah kali untuk mengangkat telepon karena lagi berkendara guys. Lalu mereka pun langsung mengangkat teleponnya. Kakak tirinya ini pun mengatakan bahwasanya rencana digagalkan karena mereka telah terjebak guys. Dia pun menyuruh adik tirinya ini untuk pergi dari lokasi itu karena di situ sudah banyak polisi. Lalu mereka pun langsung buka seluruh bajunya guys. Dia pun menyuruh untuk membuang seluruh senjata dan mereka pun menjadi orang biasa. Lalu mereka pun langsung buang senjatanya ke dalam tong sampah. Untung saja kakaknya bisa tahu guys, sehingga 2 pria ini pun tidak terjebak oleh polisi itu. Tapi mereka malah dihadang oleh seorang polisi lalu lintas guys. Ternyata kereta yang mereka bawa adalah kereta curian dan polisi ini pun tahu plat BK-nya guys. Dia pun mengatakan bahwa plat BK-nya itu adalah punya orang yang telah melapor kepada kami. Sehingga polisi ini pun langsung marah guys. Tapi kedua pria ini malah menyangkal dan mengatakan itu kereta dia. Lalu dia pun langsung ditampar. Kakaknya pun mulai panik karena adik tirinya itu telah ditangkap oleh polisi lalu lintas. Kedua pria ini pun langsung dihajar oleh polisi itu guys karena mereka ketahuan telah merampok sebuah kereta. Polisi ini pun sangat geram yang namanya perampokan karena mereka telah sering mengalaminya. Apakah polisi ini bisa mendapatkan informasi dari 2 pria ini guys? Siapa sebenarnya kepala mereka? Ketika nama kakaknya ditanyakan, 2 pria ini pun menjadi murka karena tidak ada satu orang pun yang berani menanyakan itu. Tapi polisi ini pun malah menanyakan itu. Seketika polisi ini pun langsung ditusuk oleh 2 pria ini guys. Karena biasanya tidak ada yang selamat setelah menanyakan nama kakak 2 pria ini guys. Sehingga polisi ini pun melihat dia sudah terluka. Akhirnya 2 pria ini pun menunjukkan aslinya guys. Seluruh anggota polisi ini pun terkejut melihat komandan mereka ditusuk oleh penjahat ini guys. Mereka pun ingin menangkapnya. Tapi 2 pria ini pun sudah marah. Mereka pun menggunakan pisau untuk menghabisi seluruh anggota polisi itu. Mereka pun tidak ada yang sanggup melawan kedua pria ini guys. Sampai kedua polisi itu pun banyak jadi korban. Pria ini pun ingin menusuk wakil komandan itu. Lalu temannya pun dari belakang mengambil pisau. Tiba-tiba dia pun tertembak oleh polisi itu guys. Dia pun langsung tewas seketika. Ternyata poluan ini menggunakan pistol untuk menghentikan 2 pria yang sudah gila ini.
Pria ini pun tidak terima jika saudaranya itu telah tiada. Dia pun sangat murka guys. Lalu dia pun melihat ternyata pelakunya adalah polwan itu. Dia pun mendatanginya dengan bawa pisau. Polwan ini pun langsung menembaknya di tempat guys, karena dia tidak mungkin lagi membiarkan dua pria ini untuk melawan mereka. Akhirnya dua adik tiri wanita itu telah tewas guys, dibuat oleh polisi ini. Tapi semua itu percuma, karena polisi ini masih belum menemukan siapakah sebenarnya dalang dari perampokan itu dan siapa ketuanya. Karena mereka tidak tahu siapa nama wanita itu guys. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya pria ini pun mendatangi polwan itu yang sudah ceroboh. Dia pun tidak menyangka jika polwan ini melakukan sesuatu dengan cara emosi dan juga amarah. Wanita ini pun ingin balas dendam dengan tangannya sendiri. Dia pun ingin menghabisi polwan itu guys. Tapi dia melihat di ruangan rumah sakit itu, ternyata dia masuki ruangan yang salah. Dia pun ingin balas dendam atas kematian dua adik tirinya itu. Tapi dia tidak sempat balaskan dendamnya. Lalu dia pun bersembunyi guys, karena dia diancam oleh polisi itu akan dicari. Dia pun memanfaatkan anak ini untuk menyembunyikan identitasnya. Apakah polisi akan bisa menangkap wanita ini guys? Wanita ini pun melompat untuk kabur dari kejaran polisi guys. Tapi dia sudah ditunggu oleh semua polisi dan mereka pun menggunakan jaring untuk menangkap wanita ini guys. Dia pun sudah tidak bisa lagi kabur kemana-mana. Semua jurus melarikan dirinya ditangkal oleh pria ini guys, karena dia lebih cerdas daripada wanita itu. Dia pun akhirnya ditangkap oleh polisi guys. Lalu pria ini pun langsung datanginya. Dia pun ingin menanyakan apa sebenarnya tujuannya merampok 50 rumah dan juga merampok semua punya masyarakat. Tapi wanita ini pun malah mengancam pria itu, "Aku tidak akan mengembalikan medali ayahmu jika kamu terus menangkapku seperti ini." Tapi dia pun tersenyum dan tertawa guys. Ternyata medalinya sudah dipegangnya. Pria ini pun sudah mendapatkannya guys. Dia pun tahu bahwa wanita ini telah memberondokkannya. Pria ini pun lebih pintar daripada wanita ini guys. Dan dia pun mengatakan, "Kamu baru saja lulusan SD, sedangkan aku sudah sarjana. Aku tahu kemana kamu memberondokkannya." Lalu dia pun langsung menyuruh seluruh anggotanya untuk mengambil apa yang telah diberondokkan oleh wanita itu guys. Semua hasil rampokannya langsung ditahan oleh polisi ini, sehingga itu menjadi barang bukti. Dia pun mengatakan bahwa permainanmu sudah selesai. Kamu sekarang sudah game over dan kamu harus ditahan selama seumur hidup. Dia pun akhirnya mengakui kekalahannya guys sama pria ini. Padahal wanita ini adalah seorang perampok yang sangat jenius. Dia pun sekaligus juga hacker. Tapi dia tidak sanggup melawan pria itu guys. Polisi pun langsung bawanya dan dia pun langsung disaksikan oleh semua polisi. Pria ini pun langsung menyuruh untuk menutup pintu karena dia akan dihukum mati guys. Misi balas dendam pria itu pun telah berhasil karena dia telah mendapatkan lagi medali ayahnya. Sehingga dia pun memajangnya lagi di foto ayahnya. Neneknya pun sangat bangga sama cucunya itu karena telah menepati janjinya guys. Dan akhirnya filmnya pun selesai.